Timnas Indonesia berkembang sangat pesat di bawah Sinteyong. Informasi selanjutnya, bangun mental pemain, Erik berniat uji Timnas Indonesia lawan 3 negara papan atas. Yang terakhir, sesumber pelatih Malaysia jauhi Timnas Indonesia, target dekati ranking FIFA Vietnam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, back Timnas Indonesia Elkan Bagat menilai Timnas Garuda saat ini berkembang sangat pesat di bawah pelatih Sinteyong. Elkan yang mencatatkan debut Timnas senior di era awal kepemimpinan Sinteyong saat melawan Afghanistan pada laga uji coba 16 November 2021 menilai sejak debutnya, permainan Timnas saat ini telah jauh berkembang di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya melihat dari segi performa telah banyak berubah, kata Elkan. Saat ia debut, Indonesia ada di peringkat ke-166 dan kini setelah berjalan hampir 2 tahun, Garuda terbang tinggi ke peringkat 147. Elkan yang kini telah mengoleksi 16 caps bersama Timnas senior dan 4 caps bersama Timnas kelompok umur, mengatakan progres positif itu tidak lepas dari ia dan rekan-rekannya yang semakin lama memahami taktik yang diberikan oleh pelatih 52 tahun itu. Saya pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik ya, dan kami punya pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain. Saya pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya, maka semakin kami memahami dan mencoba menggunakan saran dan taktiknya, kata bek bertinggi 194 cm tersebut. Ya, sejak ditunjuk sebagai pelatih Indonesia, meski belum mempersembahkan trofi, Sinteyong tapi menggoreskan tinta manis di kanvas hati masyarakat Indonesia. Pasalnya, ia menjadi satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang berhasil membawa 3 level Timnas ke tingkat Asia, yakni Timnas U20, Timnas U23, dan Timnas Senior. Kini, Sinteyong sedang fokus membawa Garuda untuk terbang tinggi ke level dunia. Tekad ini diawali dengan melawan Brunei Darussalam 2 kali, yaitu pada 12 Oktober dan 17 Oktober pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama nanti. Dan di informasi bola lainnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus berupaya membangun mental para pemain Timnas Indonesia agar terbiasa melawan pemain bintang. Dia pun berniat mengadakan uji coba pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Portugal, Jerman, dan juga Belanda. Erick mengatakan bahwa pihaknya telah membuka pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Portugal, Jerman, dan Belanda untuk pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday melawan Indonesia tersebut. Rencana uji tanding tersebut mendapatkan sambutan positif dari ketiga federasi sepak bola itu. Respon dari mereka bagus, kata Erick di sela perjalanan bersama delegasi FIFA menggunakan wush menuju ke stasiun Tegaluar, Bandung. Lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin, Erick menjelaskan rencana ini merupakan kabar gembira bagi pecinta sepak bola. Sebelumnya Erick yang namanya santer disebut-sebut sebagai calon wakil presiden terkuat telah berhasil mendatangkan juara dunia Argentina. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman. Permasalahannya kita harus pastikan calendar of event karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, dan Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama, kata Erick. Erick mengatakan PSSI saat ini sedang menyusun jadwal agar bisa mendatangkan salah satu dari 3 tim kuat dunia tersebut untuk bertanding melawan Marcelino dan kawan-kawan. Untuk awal dan pertengahan tahun sulit ya. Mungkin bisa di akhir tahun depan setelah kalendernya agak lowong kita akan coba, kata Erick Thohir. Erick mengatakan rencana uji coba melawan tim kuat juga harus dipersiapkan dengan matang. Erick akan menyeimbangkan lawan Timnas pada laga FIFA Matchday agar bisa juga mendongkrak peringkat Indonesia. Enggak mungkin kita lawan tim kuat semua. Nanti peringkat kita bagaimana? Ya mesti seimbang lah. Harapan kita juga nanti pada kualifikasi Piala Dunia, poin kita terus membaik dan bisa bermain lagi melawan tim besar, kata Erick Thohir. Dan di informasi bola yang lainnya, pelatih Timnas Malaysia Kim Pan-gon tak main-main untuk menjauhkan diri dari Timnas Indonesia dengan memasang target tinggi di FIFA Matchday. Timnas Malaysia saat ini duduk di peringkat ke-134 FIFA
selisih 13 tangga di atas timnas Indonesia yang berada di peringkat ke-147. Malaysia memang sedang dalam tren positif setelah berhasil menahan imbang Suriah dan China pada FIFA Matchday sebelumnya. Skuad Harimau Malaya pun dinilai layak tembus peringkat ke-120. Jika itu terjadi, maka akan menjadi pencapaian terbaik sejak 2006. Optimisme meraih posisi terbaik juga diungkapkan oleh Kim Panggon selaku pelatih. Ia pun memberikan wejangan kepada seluruh para pemain. Hal itu dilakukan agar skuad kebangsaan negeri jiran tersebut bisa memberikan kemampuan terbaik saat tampil di ajang Piala Merdeka 2023. Kim Panggon benar-benar ingin menjauhkan Malaysia dari kejaran Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Vietnam yang tergabung di 100 besar. Target pertama kami adalah 120 besar FIFA, lalu yang berikutnya peringkat 100 besar dunia dan itulah target kita, kata Kim Panggon. Jadi kalau kita ingin mencapai target itu tanpa usaha yang besar ya akan sangat sulit nantinya. Jadi setiap kali kita di sini kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Menariknya seluruh pemain yang dipanggil ke pemusatan tidak serta-merta mendapatkan 100% jaminan berada di skuad timnas Malaysia. Kim Panggon tentu menerapkan eliminasi dari proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya dari hasil pertandingan, tetapi juga sesi latihan. Pemain harus bersikap profesional dan menunjukkan tekad serta bersaing satu sama lain, kata Kim Panggon. Banyak pemain mengira mereka sudah masuk timnas, tapi menurut saya tidak. Jadi kami selalu mengevaluasi pemain termasuk setelah sesi latihan dan juga pertandingan, ujarnya. Dan kita berharap mereka bisa saling bersaing untuk mencapai final Piala Asia. Ya, Piala Merdeka digelar mulai 13 sampai 17 Oktober 2023. Malaysia bakal melawan sejumlah tim kuat yakni India, Tajikistan dan juga Palestina. Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur menjadi venue untuk ajang ini. Pemenang dari 2 pertandingan yang digelar bakal berjumpa di final. Sementara 2 tim yang kalah bertemu di perebutan tempat ketiga turnamen tersebut. Dan menarik dinantikan bagaimana Malaysia bakal bertahan di turnamen itu, bisa saja hasil minor yang diraih.